Ya, halo, selamat malam sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel kita Ublek TV Info yang memberikan informasi tentang Pi Network khususnya dan ya umumnya untuk kripto-kripto lain lah tentunya ya teman-teman. Nah, jadi informasi pasti yang terbaru yang kita sajikan. Yang pertama, Anda melihat video ini teman-teman ya. Video ini jelas sekali bahwa kita melihat ya, di sini ada sebuah pertukaran ya. Nah, pertukaran ini yaitu tentang bank industri dan komersial di Cina yang dapat menggunakan cryptocurrency untuk menarik uang tunai. Jadi industrial dan komersial Bank of China berada di peringkat kedua dalam peringkat perusahaan global Forbes ya, dan penuh kekuatan untuk kedepannya. Jadi ECBC ya dimulai terlalu cepat memang. Nah, benar bahwa Bank Dog ya, Bank Dog itu ada di Cina, dan tetapi ya kita meyakini hanya tidak ingin semua orang tahu bahwa BTC, USDT ya, Ethereum di kartu Fi yang akan dibuat ya, dan Pi akan segera terdaftar, dan itu pastinya ditunggu pada bank-bank sentral yang ada di Cina. Nah, jadi pada tahun 2021 kemarin PayPal mulai penukaran ya, yaitu tentang ya fiat lah ya, fiat USD dan mata uang digital di luar negeri. Pertukaran renminbi ya atau mata uang yuan digital di China juga telah dibuka setelah pertemuan G20. Jadi kebijakan akan diterapkan ECBC ya, kalau di Indonesia itu CDBC ya, seperti itu. Nah, ini akan selangkah lebih maju dan bank-bank lain juga akan cepat mengikuti pergerakan dari yang namanya Fi ini teman-teman. Nah, jadi Pi siap akan menjadi mata uang digital global. Yang pertama karena sudah 3 tahun ya, 11 bulan, hampir 4 tahun. Nah, itu sejak Fi Network dirilis, aplikasi penambang ini sudah menarik lebih dari 45 juta orang atau perintis berdedikasi di banyak negara ya. Ya, konon katanya itu sekitar 200-an negara lah. Saya nggak tahu berapa jumlah negara di dunia ya. Dan kemudian jaringan Pi ini pastinya ya telah melalui testnet ya. Dan di testnet kita kemarin sudah melihat bahwa ya kita uji coba seperti transfer dan lain sebagainya. Dan di mainnet tertutup ini testnet juga berlaku KYC, migrasi koin, kemudian koin kita ke dompet. Nah, bisa juga peer to peer ya, walaupun ya 10% dari penguncian kita gunakan. Kemudian SDK juga sudah selesai ya, sudah dirilis, aplikasi dapat mulai berintegrasi dengan Pi Network dan barter product to consumer. Kemudian juga barter global akan menjadi awal yang bersejarah bagi Fi Network. Nah, jadi jelas sekali setelah KYC, jaringan Pi open mainnet ya. Kemudian dengan keunggulan skabilitas jaringan Pi, kecepatan, desentralisasi, dan kemudian keamanan, perlindungan, privasi, Web 3.0, aplikasi untuk barter, media sosial, kemungkinan akan berkembang pesat di antara blockchain-blockchain yang akan dibuat oleh core team sendiri. Nah, jadi saat ekosistem Pi ini tumbuh teman-teman, itu akan mendapatkan popularitas dalam waktu singkat. Lihat di Cina ya, luar biasa sekali, bahkan seluruh rakyatnya mungkin nanti akan menambang Pi kalau ya misalnya terjadi terus pertemuan-pertemuan besar yang sangat menggugah selera, tentunya seperti itu ya. Nah, ini akan menarik minat besar lah pokoknya pada kelompok-kelompok lain ya, tidak saja di Cina, pasti juga akan ada di luar negeri seperti Amerika yang katanya konon itu ya membandrol Pi $1 juta. Wow, ini sangat menakutkan sebenarnya teman-teman, menakutkan kalau kita jadi kaya raya gitu. Nah, jadi menjadi populer ketika Pi mulai didagangkan di bursa ya, ataupun maksudnya sudah dihitung-hitung lah tentunya dengan bursa, walaupun katanya Pi ini hanya sebagai uang ya, karena Pi is money, Pi adalah uang atau koin Pi yang bisa dibarterkan. Dengan basis penggunanya yang luas di seluruh dunia, Pi berkemungkinan akan menjadi uang rakyat yang memenuhi tujuan asli Bitcoin yang belum tercapai.
Nah, kemudian ketika geopolitik dunia semakin memburuk, yang mata uangnya harus digunakan untuk perdagangan dunia sedang diperdebatkan dengan sengit di antara negara-negara besar dan adidaya, negara-negara ini mungkin akan menggunakan pi untuk perdagangan internasional. Nah, kemudian metode penambangan yang ramah lingkungan, pi dan proses verifikasi identitas KYC sangat cocok dengan sebagian besar peraturan menjadi mata uang berdaulat. Ya, ini sesuai sekali ya dengan tujuan pi tentunya. Dan pada akhirnya pi akan digunakan oleh orang ya, oleh bisnis, oleh negara dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir teman-teman, pi ini akan menjadi revolusi dunia. Wow, kalau sudah revolusi berarti perubahan ya. Dan dibandingkan dengan mata uang kripto yang ada, pi akan fleksibel. Pi akan digunakan oleh masyarakat banyak dengan ketentuan apapun yang bisa memberikan kontribusi lah tentunya antara satu dengan yang lain tanpa kerugian. Kemudian teknologi maju ya, teknologi maju ini teknologi luar biasa. Ketika kita transfer hanya beberapa detik, kemudian kita mungkin dengan barcode nanti untuk pentransferan ya, kemudian dompet wallet. Dengan dompet wallet juga kita bisa seperti itu. Dan kemudian ini siap regulasi untuk memindahkan kripto ke area baru. Jadi pi ini adalah kripto yang akan migrasi kepada area baru ya, atau mungkin era baru lah seperti itu. Nah, jadi jelas teman-teman, tidak ada kata tidak mungkin di tahun ini ya. Fi itu akan menjadi buah bibir bagi seluruh orang yang telah mendengarnya. Nah, jadi jelas ya, tetap semangat, klik petir, jangan jual koin Anda dengan murah-murah, ataupun ya karena belum ditentukan jangan jual walaupun mahal. Tapi kalau memang Anda selera dengan uang fiat, silakan Anda jual seperti itu. Nah, jadi tidak ada kemungkinan untuk kita ya memaksakan itu teman-teman ya. Jelas ya teman-teman bahwa pi akan merubah nasib Anda lah tentunya, nasib saya, nasib semua yang positif dan menambangkan pi. Kalau Anda gagal berarti Anda yang salah ya. Kalau orang-orang China nanti misalnya maju, pasti Anda ketularan, saya ketularan juga ikut maju. Nah, gagal itu bukan punya orang lain, tapi gagal itu punya kita sendiri. Jadi ya berkesinambungan lah ya. Kita berharap kepada teman-teman yang ada di China, Thailand, Vietnam, dan ya negara-negara lain agar bisa namanya untuk melihat pi ke depannya ini lebih baik. Jadi kita berharap dari mereka. Karena kalau mereka sukses, kita yakin sukses. Kalau mereka nanti menggunakan pi dengan seminimal mungkin, maka koin kita bisa kita jual ke sana ya, bisa kita tukarkan ke yang namanya ya vendor-vendor di Cina lah ya, ataupun penyerok-nyerok koin. Nah, jadi jelas sekali mau berapa RMB ya, mau berapa yuan yang namanya pi, tapi jelas saya sudah ada komunikasi dengan teman-teman di Cina ya, yang TKW, yang kemudian ya di grup. Kalau misalnya nanti sudah open minded dan harganya lebih mahal, saya akan berkoordinasi dengan mereka. Ya, mudah-mudahan Anda juga punya peluang ke depannya untuk berkoordinasi dengan para cukong dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, terima kasih, selamat malam dan tetap semangat tentunya. Salam petir, jeder jeder jeder.